Apa jadinya jika seorang pria kaya raya kedatangan pembantu baru cantik yang bahkan kecantikannya itu melebihi istrinya? Sudah pasti tergoda dan akan berujung kepada enak-enak, bukan? Inilah yang akan disajikan dalam film asal Filipina kali ini. Yuk ambil posisi nyaman, siapkan cemilan, rebahkan badan dan fokuskan pikiran karena film akan segera dimulai. Kisah dimulai dengan sosok gadis cantik bernama Daisy. Ia adalah seorang pelayan di restoran pinggir kota. Kerjaan itu ia ambil karena ia adalah seorang perantauan. Dirinya yang berasal dari keluarga dengan ekonomi rendah tentu mendorongnya untuk mencari pekerjaan layak agar keluarganya di kampung dapat hidup dengan enak. Di suatu hari, Daisy mencoba-coba mencari peluang pekerjaan lain. Ia yang merupakan lulusan sarjana keperawatan anak menginginkan pekerjaan sesuai dengan latar belakangnya. Ia mengirimkan surat lamaran kerja kepada Martha atau pembantu senior di rumah keluarga pebisnis kaya. Sampailah ketika Daisy melakukan interview dengan Martha di sebuah kafe. Rights lang yan, no? Parasnya yang cantik plus berkompeten di bidangnya membuat Daisy diterima sebagai pembantu sekaligus babysitter di rumah tersebut. Ia berangkat ke tempat kerja barunya dan ia diperkenalkan dengan siapa saja penghuni rumah itu atau keluarga sang majikan. Ada Roxanne, sang ibu yang mempunyai satu anak dan sekarang sedang hamil tua. Lalu ada anak Roxanne bernama Nami, yaitu anak yang akan menjadi tanggung jawab Daisy untuk merawatnya. Daisy kemudian diantarkan ke kamar tempat ia akan tinggal di rumah ini. Kamar itu cukup mewah dan nyaman untuknya. Di malamnya, tugas pertama Daisy adalah memasak dan menyajikan makan malam untuk mereka. Lalu Nami, si gadis kecil, memberitahu jika Daisy sangat baik, perhatian, dan menyenangkan sebagai babysitternya. Roxanne juga turut senang mendengar hal itu. How's your new yaya? Did you say that? No, nakita ko sa mukha niya. Beberapa jam setelah makan malam, sang suami bernama William baru pulang dari pekerjaannya. Mengetahui adanya pembantu baru di rumah, William yang terkesan cuek dan tak banyak bicara hanya memberi pesan kepada Daisy untuk merawat seisi rumah dengan baik serta mengurus segala kebutuhan anaknya. Daisy melanjutkan pekerjaannya merapihkan rumah. Ia diminta untuk membersihkan kamar mandi sang majikan. Tapi saat tugasnya itu ia lakukan, Daisy yang memang agak sedikit centil membersihkan kamar mandi itu dengan gerakan yang membuat gerah. Tingkah lakunya itu dilihat oleh William. Sudah pasti karena baru beberapa jam bertemu, William tak berbuat neko-neko. Apalagi di sana juga ada istrinya. Waktu terus berjalan hingga tibalah akhir pekan. William bersama keluarganya merencanakan liburan ke villa milik mereka. Daisy tentu ikut karena dibutuhkan untuk mengurus anak mereka, Nami. Tibalah mereka di villa mewah atas bukit yang di bawahnya terpampang luas pemandangan indah lautan. Malamnya mereka menghabiskan waktu bersama. Nami meminta untuk berenang dan Daisy juga ikut berenang untuk mengawasinya. Gadis centil ini menggunakan pakaian yang membuat Johnny gerah. William curi-curi tatap menatap gadis muda pembantu barunya itu. Meron na namin dito, di ba? Yes, kulit. Nami. Akibat tak kuat menahan gerahnya pemandangan yang dilihat, William pun mengajak Roxanne untuk berendam. Sayangnya baru saja berendam, suhu yang dingin membuat Roxanne tak tahan dan memutuskan untuk menyudahinya. Ketika William dan keluarga sedang beristirahat, kini giliran Daisy untuk memanjakan tubuhnya. Ia berenang sambil tertawa bahagia sebab dirinya belum pernah merasakan liburan semewah ini. Walaupun hanya sebagai pembantu, ia sangat senang karena keluarga William sangat baik kepadanya. Di samping itu, cuaca dingin dan suasana mendukung membuat pasangan suami istri ini melakukan enak-enak. Tapi sayang, Roxanne sedang hamil tua dan itu membuatnya tak bisa sembarangan bergerak. Kondisi itu pun akhirnya membuat William belum sampai memuntahkan benihnya. William pergi keluar dan berniat mencari pelampiasan. Bermodalkan segelas anggur, ia masuk ke kamar Daisy. Dan kepada Daisy lah William memuntahkan benihnya. Daisy ya mau-mau aja diajak enak-enak. Secara William adalah pria kaya raya. Keesokannya mereka pulang dari villa itu. Setelah kejadian semalam, di dalam mobil, Daisy dan William semakin sering curi-curi tatap. Daisy yang kepincut Johnny William menggunakan riasan di wajahnya ketika bekerja. Jelas itu ia lakukan demi memikat hati seorang William agar mau melakukannya lagi. Pekerjaan rumah demi pekerjaan rumah dibereskan oleh Daisy. Di sela-sela pekerjaan itu pula, ia dan William selalu saling menatap selagi ada kesempatan.
Puncaknya ketika suatu malam, William sadar jika Roxanne yang sedang hamil tua tak dapat membuat Johnny-nya bergetar. Tak ada istri, pembantu pun jadi. William mengecek kondisi rumah. Setelah dirasanya cukup aman, ia menghampiri kamar Daisy. Daisy sudah sangat siap menerima gempuran, karena dari malam-malam sebelumnya, ia bersama apemnya sudah sangat siap. Tanpa basa-basi dan tanpa aba-aba, Daisy diserang oleh Johnny, William, hingga enak-enak terjadi sangat brutal di malam itu. Di tengah peperangan, karena Daisy yang cukup berisi membangunkan Martha dari tidur lelapnya. Ia pun melihat kalau William berselingkuh dengan Daisy. Namun Martha memutuskan untuk bungkam melihatnya. Keesokannya Daisy bekerja seperti biasa. Tapi pemandangan tak biasa kala itu adalah William memanggil Daisy dan ia memberikan cek yang nilai uangnya sangat besar. Maksud pemberian cek itu adalah William ingin agar Daisy tutup mulut atas permainan mereka. Daisy pergi menyendiri. Ia sangat tak menyangka telah menerima uang sebanyak itu. Martha yang sudah memata-matainya sedari tadi menghampirinya lalu bercerita bagaimana kisah terbentuknya keluarga ini. Dikisahkan kalau dahulu Martha dan Ibu Roxanne merupakan pembantu yang bekerja di rumah William. Ibu William sangat baik kepada mereka sampai-sampai ibunya Roxanne yang sering membawa Roxanne bekerja membuat Roxanne dianggap seperti anak dari ibu William sendiri. Hal itu pula telah menumbuhkan benih-benih cinta William kepada Roxanne dan meminang hingga hidup bahagia sampai sekarang ini. Martha pun tak ingin membiarkan perselingkuhan itu terlarut menjadi bencana. Ia pergi menemui Esther alias ibu Roxanne. Martha bercerita kalau Roxanne sedang dalam bahaya sebab William bermain di belakang dengan pembantunya. Esther disarankan mengambil tindakan dan jangan sampai semuanya terlambat. Alam mo, sa totoo lang, Isa pa yung anak ko eh. ay hindi ko na sinabi yan. Esther datang ke rumah itu. Ia memulai rencana pencegahan kehancuran rumah tangga anaknya dengan membuat Daisy celaka saat sedang bekerja. Daisy terjatuh dari tangga yang cukup tinggi dan membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Dokter memberikan kabar buruk sekaligus kabar baik. Kabar buruknya adalah Daisy mengalami gegar otak tingkat rendah dan kabar baiknya adalah Daisy sedang hamil. Namun kabar baik dari Daisy yang sedang mengandung itu dianggap sebagai sebuah bencana atau ancaman besar. Martha memberitahukan kondisi Daisy pada Esther dan membuat Esther membeberkan semua perselingkuhan William kepada Roxanne. Esther meminta Roxanne tenang dan berkata biar semuanya ia yang urus. Ako nang bahala dyan. Please, can you just leave me alone? Kasama sa kontrata yan. Martha kemudian pulang dari rumah sakit. Sesampainya di rumah, Roxanne dan Esther sudah menunggu. Di mana Martha mendapatkan kemarahan Roxanne karena Roxanne tak terima mengapa Martha menyembunyikan perselingkuhan suaminya. Merasa kalau ia sudah benar, Martha tak terima dan marah-marah sendirian di kamar. Dalam hati dirinya berkata, masih baik perselingkuhan itu ia beberkan daripada ia sembunyikan hingga bisa saja William memutuskan beristri dua. Lahat kayo, mga leche kayo, mga walang hiya kayo! Sosok Daisy yang masih di rumah sakit kini telah mengetahui dari dokter kalau ia telah hamil dan usia kandungannya sudah 3 minggu. Ia galau, bingung tentang apa yang harus dilakukan kepada calon bayinya. Ia memanggil temannya dan bercurhat tentang bayi itu. Ia akan memilih untuk menggagalkannya demi menghilangkan barang bukti. Tapi temannya itu memberi solusi lain. Bagaimana kalau Daisy menerima calon anaknya dan akan merawatnya sebaik mungkin? Sebab Daisy sudah punya banyak uang dari bosnya. Beberapa waktu berlalu, Daisy semakin pulih dan dipersilakan pulang. Di rumah itu pula ia diberikan susu setiap hari untuk memulihkan kondisinya. Sampai suatu ketika Daisy merasakan kalau ia sudah tak pantas berada di rumah ini dan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Tapi niat baik itu malah disambut oleh Roxanne dengan pukulan kemarahannya serta makian yang menyayat hati Daisy. Saat itu juga Daisy diminta untuk menggagalkan anak itu. Sebagai gantinya berapapun uang yang Daisy mau maka akan Roxanne berikan. May kasalanan ba? Kapalit niyan laman ng tiyan mo. At gusto ko. Karena terlalu lama mengambil keputusan, Roxanne memutuskan sendirian pergi dan mencari obat untuk pelancar haid. Ia kemudian mencampurkan obat tersebut dengan susu yang rutin diminum Daisy. Daisy meminum susu itu, tapi anehnya tak ada reaksi apapun. Kini tibalah saat Roxanne akan segera melahirkan. Para keluarga pergi ke rumah sakit dan beberapa saat setelah proses melahirkan, William dianugerahi anak laki-laki kembar. Setelah prosesi melahirkan itu, William pulang ke rumah sendirian untuk beristirahat. Saat ia masuk ke kamar, terkejutnya ia ketika melihat Daisy sedang berendam dalam bathtub di kamarnya. Hal itu ia lakukan untuk memberi ucapan selamat. Tiba-tiba saja Daisy berteriak kesakitan. Lebih tepatnya obat pelancar dari Roxanne telah bekerja.
Mengetahui kalau kejadian yang dialami Daisy adalah disengaja, William tak terima dan bertanya-tanya siapa orang yang tega melakukan itu. Ia pun berkata sebenarnya ia mau menerima anak Daisy dan akan menjadikannya istri kedua. Merasa kalau keluarga ini sedang berada di ujung tanduk, Martha menemui Daisy, memberikannya uang dan memintanya lekas pergi dari rumah ini. Ia juga mengaku kalau awal ketahuannya perselingkuhan ini adalah ulahnya. Ano ba to? Matatapos rin ang lahat ng mga bangungot na ito. Daisy kecewa sebab Martha adalah orang yang ia anggap sebagai ibunya sendiri. Ia pun pergi dari rumah itu, tinggal di kontrakan lamanya, menghabiskan waktunya untuk menyesali mengapa dunia begitu tak adil dan jahat kepadanya. Keterpurukan teramat dalam yang dialami Daisy akhirnya mendorong dirinya untuk membalas segala perlakuan itu padanya. Di samping itu, Roxanne dan kedua bayinya baru saja pulang dari rumah sakit. Tak lama setelahnya, terlihat Daisy diam-diam masuk ke kamar dan berencana membawa salah satu bayi kembar itu. William memergoki aksi Daisy dan memohon untuk tak melakukan hal itu. Akhirnya Daisy pun mengurungkan niatnya. Setelah kejadian itu, William bersama penghuni rumah mengadakan pertemuan dan membahas kalau Daisy telah menyelinap masuk serta akan membawa salah satu bayi mereka. Roxanne kini merasa tak aman selama Daisy masih berkeliaran di luar sana. Ia meminta Martha menangani masalah ini. Tetapi terkejutnya, sikap yang tak pernah ditunjukkan oleh Martha yaitu ia melawan perintah bosnya. Ia benci dengan drama-drama bodoh di rumah ini. Di tengah kondisi memanas itu, tiba-tiba Daisy muncul. Daisy berkata kepada mereka kalau ia sangat frustasi dan membenci mereka semua. Dari jauh William memohon maaf atas segala kesalahannya. Begitupun Roxanne yang memohon maaf serta meminta Daisy tak merencanakan niat jahat kepada mereka. Tapi tiba-tiba saja Daisy mengambil tali yang sudah ia siapkan. Tali itu terikat kuat di lampu gantung. Ia melompat serta menyalakan api demi melengkapi aksi nekatnya itu. Daisy, gadis cantik yang harus berakhir mengenaskan. Hubungan gelapnya membuat salah arah dan sangat menekan kondisi mentalnya. Dirinya yang centil telah membuat William tergoda dan melakukan hubungan itu. Ingat, karma akan berlaku pada siapa saja. Bahkan karma akan datang dan bisa lebih kejam dari apa yang telah diperbuat kepada orang.